Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus. Kembali ke kesempatan ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara. Sebab kita adalah orang-orang yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Sangat penting untuk selalu mendengarkan firman Tuhan dan juga ingin untuk mempelajari firman Tuhan supaya kita dapat mengenal Tuhan itu dengan benar, dan oleh karena firman itulah yang akan mengarahkan hidup kita, yaitu ke dalam rancangan dan rencana Tuhan yang begitu dahsyat yang Ia berikan kepada setiap orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya mengucap syukur dan terima kasih karena saya merasa bahwa karena penyertaan dan berkat Tuhan yang selalu Ia berikan dalam kehidupan kita, sehingga boleh kita kembali berjumpa dan saya kembali bisa untuk kembali berbagi kepada saudara tentang kebenaran firman Tuhan. Dan ini sangat penting. Dan saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam pembahasan kita kali ini saya ambil dari yaitu tentang pengharapan yang kita ambil dari Yeremia pasal 33 ayat 3 dan juga 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Jadi kalau kita berbicara tentang pengharapan, saudara-saudaraku, artinya kita mengharapkan sesuatu yang tidak kita lihat, namun kita yakini dan kita percayai. Jadi disitulah menjadi suatu ukuran di dalam hati kita. Apakah kita benar-benar percaya segala sesuatu yang disediakan oleh Allah kepada kita, sekalipun kita tidak melihatnya, namun kita percaya karena kita mendengarkan firman Tuhan. Seperti firman-firman yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yang menguatkan atau meyakinkan saudara bahwa pengharapan atau berharap kepada Tuhan senantiasa saudara akan diberi dengan berkat dan limpahnya, baik hari ini maupun di hari-hari yang akan datang. Sebab di dalam ayat-ayat yang akan saya sampaikan ini kepada saudara meyakinkan iman saudara, apa yang saudara percayai tentang suatu harapan atau masa depan untuk kehidupan saudara. Banyak yang disampaikan oleh Allah melalui para utusan, melalui para nabi di dalam ayat-ayat di dalam Alkitab. Banyak yang mencatat, tapi sebagiannya saja yang saya ambil pada kesempatan ini. Seperti Yeremia pasal 33 ayat 3 dan juga 1 Korintus pasal 2 ayat 9, dan banyak lagi ayat lainnya yang akan saya sampaikan kepada saudara dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, memang segala sesuatu yang tidak kita ketahui ataupun yang bahkan tidak ada, artinya tidak terpikirkan oleh kita untuk di hari-hari akan atau masa depan kita. Tetapi orang-orang berpegang teguh pada firman, orang-orang percaya akan disediakan oleh Allah segala berkat, segala kasih karunia Ia berikan kepada orang-orang percaya. Saudara-saudaraku, salah satu ayat yang meyakinkan atau menguatkan kita di dalam Yeremia pasal 33 ayat 3. Di sini dikatakan, "Berserulah padaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui." Saudara-saudaraku, jadi dengarkan ini baik-baik di dalam Yeremia pasal 33 ayat 3 ini. Ini sungguh luar biasa. Artinya Tuhan mengajak kita, menyuruh kita untuk selalu berseru kepadanya, artinya berharap kepadanya. Ia akan menjawab. Dan ketika kita selalu berharap kepadanya, kita berpegang teguh pada perintah, maka Ia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar. Artinya hal-hal yang tidak terpikirkan atau tidak terpahami, yang bahkan
tidak terpikirkan saat ini, tetapi di hari-hari akan datang akan Tuhan sediakan. Sehingga saudara-saudaraku, ya mungkin saudara pernah mengalami hal-hal sesuatu yang bahkan tidak terpikirkan sebelumnya oleh saudara. Dan jika misalnya itu terjadi pada hari ini, ya, dan dahulu itu tidak terpikirkan oleh saudara, sehingga ketika itu terjadi pada hari ini, ya, sehingga saudara menjadi menjadi kaget, ya, atau terheran-heran, ya, seolah-olah tidak percaya, tapi nyata itu terjadi dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara pernah mengalami seperti itu. Artinya hal-hal yang tidak terpikirkan oleh saudara, ya mungkin dulu, tetapi hari ini terjadi. Itulah kebesaran Tuhan. Ya, itulah kasih Tuhan saudara. Ketika kita berpegang untuk berfirman-Nya, Ia akan memberitakan kepada kita hal yang besar dan menyediakan segala sesuatu yang bahkan tidak kita paham dan tidak kita mengerti. Tetapi ketika itu terjadi, maka kita akan mengerti dan memahami. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, yang diberkati oleh Tuhan, ya. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 ini, firman Tuhan berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang sediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, saudara-saudaraku, ketika kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Allah, artinya di dalam perjalanan hidup ini, ketika kita benar-benar sudah membuat suatu keputusan bahwa kita benar-benar atau sungguh-sungguh mengikuti jejak Kristus, kita ingin hidup di dalam kebenaran Tuhan. Artinya kita tahu segala resiko-resiko yang terjadi, ya, dampak-dampak yang terjadi ataupun yang kita akan alami di masa-masa yang akan datang. Kita mengetahui semua itu karena kita mendengarkan firman Tuhan. Dan juga kita meyakini, ya, bahwa pengharapan akan firman Tuhan. Dan itu nyata dan akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Itulah yang kita yakini dan kita percaya, ya. Sebab Tuhan mengatakan di sini, Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, atau yang timbul di dalam hati manusia, ya, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Artinya Allah akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan dalam kehidupan kita untuk memenuhi hidup kita di dunia ini maupun di dunia yang akan datang, yang dunia selanjutnya. Tuhan akan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita dengan sungguh-sungguh mengasihi Allah, artinya kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam tindakan dan perbuatan kita. Disitulah, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa orang-orang seperti ini sungguh mengasihi Allah. Dan ia berpegang teguh pada firman, sehingga Allah akan menyediakan segala sesuatu yang ia butuhkan, yang ia perlukan. Artinya mereka yang mengasihi Allah ini, ya, pengharapan mereka tidak pernahlah sia-sia. Apa yang mereka harapkan, apa yang mereka nanti-nantikan, ya, maka Tuhan akan berikan itu di masa yang akan datang atau di saat yang tepat. Yang kita perlukan, yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, di dalam tugas dan pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, di dalam rumah tangga kita. Apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluan hidup kita di dunia ini akan Tuhan sediakan, maupun keperluan pelayanan kita. Untuk memwartakan firman, untuk bersaksi, akan Tuhan sediakan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, saudara-saudaraku,
Ya, ketika saudara ingin kembali lebih dalam mengenal akan firman tentang sebuah pengharapan, artinya harapan kepada Allah, itulah tidak sia. Itu tidak akan sia-sia. Tapi ketika kita berharap kepada Allah, maka sungguh akan Tuhan sediakan bagi saudara yang mengasihi Allah, yaitu berkat yang berlimpah. Nah, seperti di dalam Amsal pasal 25 ayat 2 juga menjelaskan ya sebuah pengharapan akan Tuhan. Juga di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ya, ini meyakini kita, menguatkan kita juga tentang sebuah harapan, pengharapan kepada Allah sungguh tidaklah sia-sia. Ya. Juga di dalam Efesus pasal 3 ayat 20, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Semua menceritakan tentang pengharapan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, artinya kita berpegang teguh pada firman. Di dalam setiap kehidupan kita, baik sikap, tingkah laku kita, tuturan kata kita. Ya. Karena kita mendengarkan firman Tuhan. Dan kita terus memperbaiki dari setiap kesalahan-kesalahan kita. Mengubah sikap tindakan kita dari hal yang tidak benar. Atau perilaku-perilaku kita buruk di masa yang lalu. Dan kita mulai untuk merubah menjadi pribadi-pribadi yang tentu berkenan kepada Allah. Artinya hal-hal yang benar yang kita utamakan dalam setiap tindakan, tutur kata, dan perbuatan kita. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, orang-orang seperti ini, ya, tentu karena orang-orang yang menyadari bahwa orang-orang yang menyadari ataupun orang-orang yang meyakini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ketika itu baik, maka yang kita terima pula adalah kebaikan. Dan ketika itu jahat, maka yang akan kita terima juga adalah yang jahat. Jadi saudara-saudaraku, sehingga mereka menyadari bahwa sungguh Allah menguatkan mereka melalui firman, ya, memberikan mereka pengertian akan firman, sehingga mereka mengetahui jalan yang benar dan jalan yang jahat. Karena ketika orang tidak mengenal firman Tuhan, mereka tidak akan bisa membedakan ya jalan yang benar dan jalan yang sesat. Dan mereka mudah terpengaruh oleh dunia ini. Karena tawaran-tawaran yang diperlihatkan oleh dunia tentu adalah sesuatu hal yang indah dan baik dilihat oleh mata. Tapi sesungguhnya itu akan menyesatkan saudara. Tetapi tawaran-tawaran yang diberikan oleh Tuhan tentu akan menyesatkan saudara. Dan itu akan memberikan sesuatu kepada saudara, suatu beban. Ya, artinya saudara akan memikul salib. Tetapi kembali saya sampaikan ini kepada saudara. Ketika kita memikul beban salib Kristus, ya, itu tidak ada sia-sia. Kita sedang memikul dosa kita. Dan ketika kita melepaskan ya beban-beban itu, yaitu dengan penyelamatan Tuhan kepada kita. Dan pada akhirnya ketika Tuhan mengambil kita kembali dari dunia ini, ya, belenggu-belenggu itu dilepaskan dari kita dan kita layak masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, masa depan itu sungguh ada ketika kita benar-benar meyakini. Artinya orang-orang yang mengasihi Allah, orang-orang yang mendengarkan perintah-perintah, orang-orang yang takut akan Allah, segala sesuatu yang mereka perlukan, yang mereka butuhkan, baik itu dalam pekerjaan, dalam pelayanan-pelayanan mereka, akan Tuhan sediakan untuk mereka. Saya berbicara tentang hari ini saudara, tetapi yakin dan percaya bahwa di masa yang akan datang itu akan benar-benar terjadi. Maka kembali saya akan sampaikan ini kepada saudara semua. Percayalah ya, bahwa ketika kita percaya kepada Allah dan kita berpegang teguh pada firman-Nya,
kita selalu berharap dan berseru kepadanya, sebab Ia akan mendengarkan kita kalau kita berseru kepadanya. Dan Allah akan menyediakan kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan. Ya, orang-orang yang mengasihi Dia akan Ia sediakan berkat yang berlimpah untuk kehidupan mereka. Baik di dalam pelayan, pekerja. Ya, Tuhan akan sediakan semua yang mereka perlukan, mereka butuhkan. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, saya mengajak kembali saudara untuk lebih mendalam tentang pengenalan akan Kristus. Ya, pentingnya mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Mendengar khotbah-khotbah dari pelayan-pelayan Tuhan, para saksi-saksi Tuhan, dalam persekutuan, dalam gereja, dimanapun. Itu sangat penting bagi saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ya dalam video kali ini, yaitu tentang sebuah pengharapan, ya, semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi berkat bagi saudara. Dan semoga dengan kekuatan Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan saudara, saudara bisa membagikan kepada teman-teman yang lain. Ataupun saudara bisa menjadi saksi Tuhan, menjadi penginjil Tuhan, sehingga saudara mudah menjadi berkat bagi semua orang. Salam, Tuhan Yesus memberkati.